Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima au udlama au ajala yajala alayh. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab Hayatus Sahabah Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, dan semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita pagi ini akan membahas kitab Hadis Sahabah tentang infak sejumlah sahabat di dalam jihad atau peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah infaknya Ibnu Umar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Infaku Ibnu Umar wa ghairihi min as-sahabati radhiyallahu anhum. Infaku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mi'ata naqatin fi sabilillah. Jadi infaknya Ibnu Umar dan sahabat yang lain, di sini disebutkan infaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 100 unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitab Hilyah. Yang dimaksud di sini adalah Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, juz yang pertama halaman 296. Di situ disebutkan An-Nafi' dari Nafi'. Qala berkata ba'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, telah menjual ardan lahu, tanah yang belum miliki. Jadi beliau menjual sebidang tanah yang belum miliki dengan bimi'atai naqatin, dengan 200 unta. Jadi harta yang berupa tanahnya ini dijual, kemudian mendapatkan bayaran ya, dengan sebanyak 200 unta. Fahamala ala mi'atin minha, karena tadi ada 200 unta, maka 100 dari 200 unta tadi itu kemudian digunakan oleh Abdullah ibn Umar fi sabilillah azza wa jalla, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian washtarata, beliau menetapkan syarat ala ashabiha, untuk orang-orang yang diberi amanah 100 unta tadi. Apa syaratnya? Allah yabi'u, hendaknya mereka tidak menjualnya hatta yujawizu biha, sampai mereka melewati dengan 100 unta masing-masingnya, yang orang-orang yang diberikan amanah tadi itu, mereka tidak boleh menjualnya sampai mereka melewati yang disebut dengan Wadil Qura. Wadil Qura ini disebut Wadil Qura karena di situ banyak perkampungan. Wadi itu artinya adalah lembah. Nah, biasanya mereka di lembah itu ada kampung-kampung. Nah, makanya di sini kemudian disebut dengan Wadil Qura. Di mana Wadil Qura itu sekarang? Di sini disebutkan di dalam syarahnya wa summiya bidzalika likathrati qurahu. Jadi disebut dengan Wadi Qura karena memang banyaknya perkampungan di situ. Wa wa bainal madinati wa Tabu', tempat yang terletak di antara Madinah dan Tabu'. Wa a'dhamu mudunihil yaum, hari ini kota yang paling besar yang disebut Wadil Qura di masa lalu itu adalah Madinatul A'la. Ya, nah ini yang jaraknya itu adalah ala masafati salasumi wa khamsina, ya,
kilometer. Jadi di sini disebutkan 350 kilometer lah kira-kira jaraknya. Wa yu'raful yaum Wadil Ala, hari ini disebut dengan nama Wadil Ala. Nah, yang menarik, tempat itu disebutkan di sini wa yakanat qadiman manazil Samud wa Ad. Dulu Wadi Qura ini terkenal sebagai perkampungan kaum Ad dan kaum Samud. Wa biha, dan di tempat itulah ahlakahumullah. Mereka itu kaum Ad dan kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharu ilal an baqiyah, dan sampai hari ini jejak-jejak atau bekas-bekasnya itu masih ada. Nah, kalau kita perhatikan di dalam penjelasan di kitab yang lain ya, di dalam kitab ini pembahasan terkait dengan tasawuf ya, di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, tempat ini itu dikenal sebagai tempat yang oleh Nabi SAW. Jadi ketika sahabat itu berada di tempat itu, maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk memasuki perkampungannya tadi. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengambil air minumnya. Jadi air minum dari perkampungan Wadil Qura tadi itu dilarang oleh Nabi untuk diminum oleh para sahabat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad itu menjelaskan kenapa Rasulullah melarang para sahabat untuk meminum air dari sumber air minum yang ada di Wadil Qura tadi, di perkampungan bekas kampungnya kaum Ad dan kaum Samud. Penjelasan yang luar biasa sampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad itu. Beliau menyatakan itulah hubungan antara dosa, itulah hubungan antara maksiat dengan keberkahan. Itulah hubungan antara kemaksiatan itu dengan adab. Artinya apa? Ketika Allah itu mengadab suatu tempat seperti tadi, yaitu tempat yang disebut dengan Wadil Qura tadi sudah diadab, dihancurkan oleh Allah kaum Ad kaum Samud di situ. Ternyata Rasulullah SAW melihat jejak-jejaknya itu pun tidak boleh kita masuki. Bahkan air minumnya dilarang. Kenapa? Karena dampak dari adabnya Allah itu bisa jadi ketika air minumnya itu kita minum, maka kita pun akan terkena dampak dari, dalam bahasa lain itu, kutukan yang ada di situ. Sampai begitu. Makanya para sahabat dilarang oleh Rasulullah untuk meminum airnya. Nggak boleh. Ini yang disebutkan Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi karena itu ketika maksiat itu dilakukan di muka bumi, kemudian Allah menurunkan adab atas kemaksiatan tadi, dampak dari adabnya itu luar biasa. Nah, ini yang pernah Al-Fakir ceritakan, misalnya dalam peristiwa haji atau umroh ya, kita itu pada saat haji atau umroh itu kan sering melewati daerah yang disebut dengan Wadi Muhasyir ya. Wadi Muhasyir itu adalah lembah. Kalau Bapak Ibu dari Musdalifah ke Mina itu pasti akan melewati itu, karena itu adalah tempat laluan bis yang posisinya itu dari Musdalifah ke Mina itu dia memasuki mukhayyam ya, kemah-kemah itu. Nah, itu ada satu tempat yang agak turun sedikit. Nah, di sebelah kiri itu nanti ada pegunungan. Ketika melewati tempat itu, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar mereka jalannya cepat, kalau bisa berlari gitu. Nah, itu tadi diantaranya karena Wadi Muhasyir itu adalah tempat yang menjadi tempat di mana Allah membantai orang-orang Abraha dulu. Pasukan Abraha itu dibantai di situ, dibinasakan di situ. Itu disebutkan dalam surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ini tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka itu dilempari oleh Allah dengan batu dari sijil, neraka sijil ya. Nah, jadi Masya Allah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Ini ada dua riwayat yang menjelaskan itu. Makanya Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa tadi itu seperti itu ya. Nah, kita mungkin dulu tidak pernah membayangkan ya,
Tapi kalau kita kemarin melihat kasus seperti di Palu waktu kasus likuifaksi itu ya, masih ingat ya, kasus likuifaksi itu kan apa namanya, bagaimana Allah menggulung satu kampung itu habis setelah peristiwa ya dosa atau maksiat yang mereka lakukan sebelumnya, kemudian ya Allah murka ya. Kita masih ingat pada waktu peristiwa itu almarhum Syekh Ali Jabir pernah menceritakan satu hadis qudsi di mana malaikat yang menunggu lautan itu hampir setiap saat itu murka. Kalau seandainya Allah tidak menahan kemurkaan mereka, maka mereka ini orang-orang yang melakukan maksiat ini pasti sudah ditenggelamkan, pasti sudah dibinasakan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka apa yang menjadi permintaan malaikat tadi itu tidak serta-merta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu mereka melakukan syirik, maka kemudian tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk menahan murkanya. Maka kemudian terjadilah apa yang terjadi seperti yang tadi kita ceritakan itu. Nah, dalam peristiwa, kembali kepada peristiwa kaum Ad dan kaum Samud termasuk yang menimpa Abraha, ini semuanya adalah terkait dengan maksiat ya, terkait dengan maksiat dan dampak maksiat itu. Makanya kita jangan meremehkan maksiat, jangan meremehkan dosa, karena dosa dan maksiat itu dampaknya luar biasa ya, dampaknya luar biasa di langit, di bumi ya, dalam lingkungan kita itu dampaknya luar biasa. Makanya dalam kasus di Wadil Qura tadi, salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat ketika melewati tempat itu, mereka diminta untuk tidak memasuki perkampungannya, termasuk mereka diminta oleh Nabi untuk tidak meminum air minumnya. Nah, ini penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad tadi, itu dikaitkan, dihubungkan dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum Ad dan kaum Samud tadi itu. Nah, jadi ini hubungannya antara maksiat dan adab. Lalu kemudian bagaimana adab itu pengaruhnya terkait dengan bumi ya, pengaruhnya terkait dengan bumi. Nah, sebaliknya ketaatan itu juga punya dampak yang luar biasa. Di dalam kitab yang sama ini sedikit Al-Fakir tambahkan ya, sebagai apa namanya faidah. Pada zaman khilafah Bani Umayyah, di situ disebutkan ada biji gandum itu sebesar kurma. Itu disimpan oleh Khalifah Bani Umayyah di kotak perbendaraan Baitul Mal. Kemudian biji gandum yang sebesar biji kurma tadi itu ditulisi, hada fi zamani adlin. Ini adalah biji gandum yang ada pada zaman kepemimpinan yang adil. Jadi kepemimpinan yang adil itu mendatangkan barokah termasuk bumi, sehingga bumi tadi itu karena barokah itu sampai biji gandumnya pun besar-besar, sampai sebesar biji kurma. Coba bayangkan, satu biji gandum sebesar biji kurma, dan itu disimpan oleh Khalifah Bani Umayyah. Itu disimpan itu untuk mengingatkan mereka. Jadi itu dibuka pada saat pemerintahnya ini sudah mulai mengalami kemunduran, mengalami berbagai macam peristiwa hiruk pikuk kan, kita sejarah membaca sejarahnya kemudian bagaimana setelah itu. Dan itulah yang kemudian dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, di situ kemudian diceritakan bagaimana dampak ketaatan pada munculnya barokah dari bumi, dari langit dan sebagainya tadi. Nah, ini sedikit tambahan ya untuk menjelaskan terkait dengan tempat yang tadi disebut sebagai Wadil Qura itu. Baik, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu infaq Umar wa Asim ibn Adi wa ghairihima minas sahabati radhiyallahu anhum fi sabilillah. Infaknya Umar, Asim bin Adi maupun yang lain di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, fi sabilillah, infak mereka di jalan Allah atau untuk berjihad. Wa qad taqaddama fi targhibihi alaihi salatu wassalam,
dan telah dijelaskan sebelumnya ya, bagaimana Rasulullah SAW itu mendorong, memotivasi alal jihadi, untuk jihad wa infakil amwal, termasuk membelanjakan harta. Nah di situ disebutkan anna Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, bahwa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu anfaqa fi ghazwati Tabuk mi'ata uqiyah. Jadi Umar bin Khattab itu telah membelanjakan hartanya pada saat perang Tabuk, dan kita sudah sering jelaskan. Perang Tabuk itu adalah perang yang dilakukan di akhir-akhir masa Rasulullah SAW, dan itu merupakan perang yang sangat sulit karena pada waktu itu dilakukan pada saat musim panas, dan kemudian kita tahu kalau sudah musim panas biasanya penghasilan, panen dan sebagainya itu mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat di dalam situasi seperti itu? Nah, ini sedikit juga gambarannya. Jadi ternyata ya, kalau kita lihat seperti kemarin pandemi, orang nggak membayangkan pandemi, bagaimana pandemi ya, orang itu bisa infak. Ini kan sama seperti musim pandemi kan, pada saat Rasulullah SAW perang Tabuk tadi. Perang Tabuk itu kan dalam kondisi yang sulit, tapi ternyata mereka bisa berperang dalam kondisi sulit. Itu kan persoalan iman, ya kan, persoalan iman. Jadi kita punya pengalaman kemarin bagaimana pandemi membangun pesantren jadi. Nah, itu justru musim pandemi. Orang heran, kok bisa pandemi? Nah, itulah kekuatan iman. Itu menjelaskan pada kita ternyata mental seperti itu, ruhiyah seperti itu, spiritual seperti itu masih ada pada zaman ini. Ya, sebagaimana dulu para sahabat, bagaimana mereka berinfak di dalam zaman atau pada saat musim-musim yang paling sulit. Itu makanya kemudian tentaranya disebut sebagai jaisul usyra. Nah, ini pertanyaannya menarik. Kok bisa seperti itu? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini rahasianya ya. Makanya kita itu jangan pernah ngeper dulu gitu. Kalau melakukan amal-amal besar itu jangan ngeper dulu. Kuncinya itu harus iman dulu. Jangan bicara materi dulu. Nah, ini kita harus balik sekarang rumusnya ini. Ya. Jadi orang Islam itu seringkali mentalnya itu dicekoi karena kehidupan materialisme hari ini itu, materialistik hari ini itu dicekoi seolah-olah kalau kita nggak punya ini kita nggak bisa, kalau ini itu melemahkan iman kita. Ya, melemahkan iman kita gitu. Makanya ya, ini kemarin mungkin kalau apa namanya, Bapak mungkin ada yang lihat ada satu video ya terkait dengan apa namanya, bagaimana kisah ya Mas Anies waktu kasus Formula E tahun sebelumnya ya kan, mungkin sudah pernah lihat ya videonya, itu kan viral sekali itu ketika beliau cerita di hadapan para habaib di daerah Jawa Tengah kemarin itu. Nah, itu kita juga baru tahu bagaimana apa namanya upaya untuk menjegal event itu sehingga itu tidak terjadi gitu. Itu luar biasa dahsyatnya. Ya, jegal sini, jegal sini, jegal sini, jegal sini, jegal. Sampai soal aspal ya kan. Aspal itu sampai penjual aspal nggak boleh menjual aspal, coba bayangkan. Padahal ini kan event, bukan event untuk pribadi gitu. Ini contoh sederhana. Satu kalimat yang Al-Fakir catat dari pernyataan tadi, ujungnya apa? Jadi ketika kita itu dihadang di sini, dadang di sini, dadang, kita masih punya Allah, Masya Allah. Dan ternyata Allah kemudian memberikan solusi yang lebih baik. Ini kalimat yang muncul dari kekuatan iman. Nah, itu yang penting. Ya, terlepas kita boleh setuju atau tidak ya yang lain. Tapi ini pelajaran, dan itu yang harus kita tanamkan betul. Umat Islam hari ini itu kalah secara fisik itu sudah oke lah, kita di mana-mana kalah. Tetapi kalau umat Islam itu masih punya iman, terutama keimanan kepada yang gaib, dan itu yang sering kita sampaikan di majelis ini, ya kan? Kalau kita masih punya keimanan kepada yang gaib itu, soal materi itu gampang, nanti Allah itu mudah, seperti membalikkan tangan bagi Allah itu. Makanya ayatnya mengatakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
Allah menggunakan kata la fatahna. Para mufassir itu menjelaskan kenapa Allah menggunakan kata la fatahna, karena bagi Allah menurunkan berkah dari langit dan bumi itu seperti kita buka pintu, saking gampangnya, tinggal kita yakin apa tidak gitu. Jadi kuncinya itu di situ sebenarnya. Bagi Allah itu buka berkah dari langit dan bumi itu seperti kita buka pintu, gampang, yang penting yakin. Nah, itu kuncinya. Makanya tadi Rasulullah perang Tabuk itu kan kondisi sulit, iya kan, kondisi sulit. Menurut hitungan matematika nggak mungkin memberangkatkan pasukan perang kalau nggak punya duit. Tapi tidak ada yang mustahil kalau yakin. Karena apa? Allah yang kemudian nanti akan menata, Allah yang kemudian mencukupi. Allah itu Al-Fattah, Ar-Razzaq, Al-Kafi, Al-Mughni. Itu wirid yang kita ajarkan, ya kan? Allah itu yang membuka pintu, ya kan? Allah yang Ar-Razzaq, memberikan rizki, itu yang menciptakan panas, yang menciptakan kemarau, yang menciptakan hujan, itu kan Allah semua, ya kan? Allah semua. Nah, itu pembuktian iman. Kuncinya itu pertama yakin dulu. Nanti materi itu gampang datang itu setelah itu. Tapi kalau kita sudah nggak yakin, ya sudah, ngeper dulu ya. Begitu sudah ngeper dulu, ya udah nggak. Padahal Allah itu kan mengatakan dalam hadis qudsi, ya, ana inda dhanni abdi bi, aku ini bergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau hambaku itu yakin, aku pun begitu. Kalau hambaku ngeper duluan, nggak yakin, ya sudah. Oh, nggak yakin mau dikasih apa coba? Nah, ini kuncinya, ini resepnya. Makanya tadi kita ceritakan, kalau dalam kasus perang Tabuk itu Rasulullah melakukan pembuktian bahwa mereka tidak punya apa-apa, dalam kondisi sulit mereka bisa mengirim pasukan perang dan kemudian akhirnya menang. Maka hari ini kita bisa membuktikan musim pandemi yang tadi itu menurut nalar, menurut logika itu kita nggak bisa kita itu membangun apa-apa musim pandemi. Tapi ternyata Masya Allah, kuncinya apa? Iman, kuncinya yakin gitu. Makanya sekarang kita harus balik itu logikanya. Jangan mikir materi dulu, iman dulu, yakin dulu, baru materi nanti akan datang. Begitu cara berpikirnya, supaya nggak kebalik-balik kita, ya kan? Nah, ini mau nyekolahkan anak, waduh, berapa duitnya, ini nggak punya duit. Yakin dulu, ya, nanti duit itu gampang datang setelah yakin, gitu. Minta sama Allah, nah, gitu kuncinya. Mau nikahkan anak, udah pengen nikah, ini kewajiban orang tua akan menikahkan. Waduh, nggak punya tabungan gimana? Yakin dulu, nanti datang rezekinya. Mau haji, gimana caranya? Nggak punya tabungan mau haji, ya kan? Al-Fakir sudah ngalami itu, haji 2 kali nggak ada modal sama sekali, ya kan? Hari ini kita melihat orang haji, Al-Fakir bisa haji 2 kali, semuanya nggak modal, maksudnya nggak ngeluarkan duit, ya. Kita nggak punya tabungan, gimana caranya bisa haji? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah yakin, ya, jalannya akan datang. Dan subhanallah, ada jalan min haitsu la yahtasib, kita tidak tahu, ya kan? Nah, ini contoh ketika bahasa iman itu bicara dulu, nanti materi itu datang, gitu loh. Materi datang, jangan dibalik, jangan dibalik. Kalau nanti kita balik, materi dulu kita dahulukan, Allahnya kita belakangkan, ya sudah, berat kita melangkah, karena materi atau apapun yang kita miliki itu terbatas, ya. Nah, begitu kita diberi amanah, kalau niatnya itu benar karena Allah, nanti Allah akan bantu, Allah akan tolong, itu Allah akan tolong. Yang penting luruskan dulu hatinya, bersihkan dulu hatinya, Allah, Allah, Allah. Itu yang kemarin kita sampaikan, filahnya harus benar, lillahnya harus benar, billahnya harus benar, baru nanti Allah akan tolong. Yang lain tuh gampang kok, gampang, ya. Itu ketika kita kesulitan materi itu nanti Allah akan tolong, Allah akan buka, gitu, ya. Nah, cuma penjelasan begini ini kan hanya bisa diterima oleh orang yang punya tingkat keimanan. Kalau nggak yakin, nah memang untuk sampai ke situ biasanya diuji dulu. Nah, ujian itu untuk melakukan pembuktian iman. Baru nanti kalau Allah sudah membuktikan iman kita, Allah akan penuhi apa yang menjadi niatan kita. Jadi ada satu makalah
yang disampaikan oleh Guru Al-Fakir, ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Ya, ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Kita itu akan diberi sebagaimana kadar niatan kita, kadar yang ada dalam hati kita ini. Yakin tidak niat kita untuk apa? Nah, itu penting ya. Nah, kembali ke masalah ini ya, kita kembali kepada masalah perang Tabuk tadi dan bagaimana infak para sahabat ya, bagaimana Rasulullah SAW mentarghib, mendorong mereka. Di sini disebutkan tadi. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menginfakkan hartanya pada saat perang Tabuk mi'ata uqiyah. Wa Asim ibn Adi radhiyallahu anhu tis'ina wasaqan min tamrin. Jadi Asim bin Adi radhiyallahu an itu menginfakkan 90 wasak kurma. Wa hamala ilal Abbas, ya, Abbas juga begitu ya, membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Talha wa Sa'ad ya, Ibn Ubadah, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhum, masing-masing membawa malan adiman kama taqaddama ya. Abbas itu sahabat Nabi, paman Nabi yang kaya ya, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, ini orang-orang Madinah ya, kecuali Abbas tadi itu. Mereka mendatangkan harta yang banyak sekali diberikan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Coba bayangkan kalau seandainya mikirnya tadi, wadah, di Baitul Mal lagi nggak ada duit lagi kalau kita nggak perang. Coba bayangkan ya, kalau pikiran Nabi dulu itu sebagai kepala negara dalam kondisi begitu, perang nunggu kalau ada duit, ya kan? Bukan soal. Jadi begini cara berpikirnya Rasulullah itu. Ketika negara itu berdiri di Madinah dan Rasulullah itu kan perang Tabuk ini kan menjelang akhir hayatnya Nabi SAW. Itu tinggal satu kekuatan yang belum diselesaikan oleh Nabi, dan ini akan bisa mengancam negara yang akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Syekh Ziyad At-Turbani dalam kitabnya Madrasatun Nabi SAW itu menceritakan Rasulullah SAW ketika wafat itu tersenyum. Rasulullah SAW ketika wafat itu tersenyum. Kemudian belum menceritakan ada apa di balik senyuman Rasulullah SAW. Ini ada banyak tafsiran itu, ada banyak tafsiran. Tapi Syekh Turbani di dalam kitabnya Madrasatun Nabi itu menceritakan senyumnya Rasulullah SAW ketika wafat itu karena Rasulullah SAW ketika meninggalkan agamanya ini, ketika meninggalkan umatnya ini, maksudnya mewariskan agamanya ini untuk umatnya ini, itu semuanya sudah lengkap. Dan umat yang ditinggalkan oleh Nabi, sahabat-sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi, itu dalam posisi mereka yang sudah siap gitu. Itu kata Syekh At-Turbani dalam kitabnya Madrasatun Nabi SAW ya. Nah, dalam konteks tadi, jadi kalau kita perhatikan dalam konteks tadi, jadi kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu, mereka pada saat mereka berjihad, dipanggil seruan jihad, kemudian mereka nggak punya apa-apa tadi, ternyata mereka bisa begitu luar biasa. Nah, Rasulullah SAW tahu tabiat dan karakter mereka. Maka ketika Rasulullah punya target bagaimana negara yang akan ditinggalkan Nabi, bagaimana agama yang nanti akan diwariskan kepada mereka, bagaimana para sahabat murid-murid Nabi yang akan ditinggalkan nanti ini diselesaikan dulu oleh Rasulullah SAW. Termasuk apa menjadi target terakhir, yaitu apa? Bagaimana Rasulullah SAW menundukkan kekuatan Romawi ketika itu ya, yang ada di Jazirah Arab tadi itu misi terakhir Nabi dalam perang Tabuk. Nah, kalau misi terakhir Rasulullah itu nunggu punya duit, nggak jadi itu, nggak jadi, nggak ada duitnya di Baitul Mal, nggak ada duitnya. Tapi misi ini harus dijalankan oleh Nabi. Untuk apa? Supaya ketika Nabi tadi itu meninggalkan semuanya tadi itu, Nabi sudah tenang. Nabi sudah tenang gitu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi SAW wafat itu dalam keadaan tersenyum, karena semuanya sudah beres, agamanya sudah lengkap. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sudah selesai. Kemudian Rasulullah menyebutkan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang teguh kalian nggak akan tersesat. Dalam ayat yang lain disebutkan ya, taraktukum fi mahajjatil bayda laluha kana hariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang malam sama dengan siangnya. Sudah nggak ada yang kabur, nggak ada yang tidak jelas. Tenang Rasulullah.
Kemudian sahabatnya yang ditinggalkan juga begitu, mereka sudah disiapkan, dididik, siap semua. Jadi Rasulullah SAW. Terus tadi terkait dengan ancaman-ancaman yang mengancam, semua sudah diberesi oleh Nabi SAW. Nah ini, sampai menjelang wafatnya Rasulullah masih mengangkat Usama bin Zaid, ya kan? Usama bin Zaid diangkat oleh Nabi SAW. Itu, subhanallah. Ini bagian dari misi yang diwariskan, misi yang dijalankan Nabi, kemudian diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat. Selesai semua. Dan berpikirnya itu bukan duit dulu, ya kan? Berpikirnya bukan duit dulu. Jadi Rasulullah SAW itu berpikirnya setelah melakukan mapping tadi, dan apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan oleh Nabi adalah bagaimana Rasulullah menyelesaikan misinya tadi. Duit urusan berikutnya, begitu. Dan begitu Rasulullah SAW melakukan tadi, kemudian Rasulullah mendorong para sahabat, duit datang, karena semuanya pengen berkontribusi untuk Islam, untuk agamanya ini. Begitu caranya. Itu cara berpikirnya Nabi SAW. Nah kalau kita mikirnya seperti orang hari ini, kalau ada duit baru bikin proyek, kalau nggak ada duit bikin proyek apa coba? Yang kalau begitu berpikirnya umat Islam, ya kita nggak jadi punya apa-apa kita, ya. Nah karena itu yang ada itu mestinya pikiran besar dulu, visi misi besar dulu, cita-cita besar dulu, baru bicara duit kemudian. Nah itu mestinya, ya. Tapi tentu ini semuanya terukur, itu yang harus diperhatikan, ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah kemudian di dalam riwayat tadi disebutkan, wa taqaddama fi nafaqati fil jihadi maji'u rajulin binaqatin fi sabilillah, ya. Begitu juga telah dijelaskan bagaimana ada nafkah di dalam jihad, yaitu ketika ada seorang laki-laki datang membawa seekor unta fi sabilillah untuk jihad di jalan Allah, wa infaku Qais bin Salah, ya, begitu juga infaknya Qais bin Salah al-Ansari radhiyallahu anhu fil jihad. Ini semuanya sudah dijelaskan, ya. Nah ini adalah contoh bagaimana berpikirnya Nabi dan para sahabat tadi. Nah yang lebih menarik Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya kaum pria. Nah nanti bagaimana kisah perjuangan ibu-ibu, sahabat-sahabat ini, dan dicontohkan dari rumah Nabi, dicontohkan dari rumah Nabi. Ini penting, ya, ini penting. Jadi kalau dulu di Indonesia itu ada perempuan-perempuan dari Aceh yang mereka pada saat masa perjuangan, ya kan, mereka mengorbankan gelangnya macam-macam. Nanti kita bisa baca dalam riwayat berikutnya ini. Infaku Zainab binti Jahsy wa ghairihima minan nisa radhiyallahu anhunna, infakuha radhiyallahu anha fi sabilillah wa bayanu ma ba'atha fin nisa fi ghazwati Tabuk. Jadi infaknya Zainab binti Jahsy, istri Nabi yang bernama Zainab itu ada dua, ya. Satu adalah Zainab binti Jahsy yang ini masih punya hubungan keluarga dengan Rasulullah. Yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini dikenal sebagai Ummul Masakin, ya, ibunya orang-orang miskin karena dermawannya. Ini. Nah di dalam riwayat ini disebutkan, akhraj as-Syekhani, Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan riwayat walafdhu li Muslim. Sedangkan redaksinya ini adalah redaksi Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya Nabi. Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah. Nah ini caranya Rasulullah, ya, memotivasi istri-istri Nabi ini. Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan, katanya. Di antara kalian yang nanti paling cepat nyusul aku, nyusul di mana? Nyusul di surga, adalah atwalukunna yadan, adalah siapa di antara kalian yang tangannya paling panjang. Penasaran kan istrinya Rasulullah? Akhirnya di antara mereka itu pada ngukur siapa tangannya yang paling panjang, ya. Jadi istri-istri Nabi itu pada ngukur tangannya siapa yang tangannya paling panjang ini, sehingga kita paling cepat nanti nyusulnya Rasulullah. Padahal yang dimaksud Rasulullah bukan tangan panjang itu secara fisik, ya kan? Itu bahasanya. Tangan panjang yang dimaksud tadi itu adalah siapa yang paling banyak sedekahnya. Nah, itu. Jadi siapa yang paling banyak sedekahnya, itulah yang nanti paling cepat nyusul aku di dalam surga. Siapa yang paling cepat bersama aku di dalam surga, yaitu kalian yang tangannya paling panjang. Qalat Aisyah berkata, fakunna yatatawalna ayatuhunna atwalu yadan.
Maka kemudian kami, ya, jadi perempuan-perempuan artinya istri-istri Nabi itu, ya, yatatawal, mereka itu saling ngulurkan tangannya. Ayatuhun atwalu yadan, mana di antara mereka yang tangannya paling panjang? Gitu. Qalat, ya, kemudian berkata, wa kanat atwalana yadan Zainab. Ternyata memang benar, tangannya yang paling panjang adalah Zainab. Nah, tangan yang paling panjang kan mungkin karena dia paling tinggi, ya kan? Mungkin dia paling tinggi sehingga tangannya paling panjang, ya kan? Karena biasanya ukuran tangan itu kan mengikuti postur tubuh, gitu. Jadi kesimpulannya Zainab lah yang tangannya paling panjang. Kemudian di situ disebutkan li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaqu. Nah, alasannya apa? Kenapa Zainab ini paling panjang tangannya? Karena Zainab ini biasa bekerja dengan tangannya. Wa tatasaddaqu, kemudian dia biasa bersedekah. Wa fi tariqin akhar, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, qalat Aisyah kemudian berkata, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, fakunna idza istama'na fi baitin, kami ketika kami ini berkumpul di rumah, di situ disebutkan ihdana ba'da wafati, jadi istama'na fi baiti ihdana, ketika kami berkumpul di salah seorang rumah kami, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namuttu aydiyana, kami mengulurkan tangan kami fil jidari, di dinding. Jadi mereka itu para istri-istri Nabi tadi itu tangannya diulurkan ke dinding, lalu kemudian mereka ukur. Natatawalu, kami kemudian memanjangkan tangan kami. Falam nazal naf'alu dzalika, dan kami selalu melakukan itu hatta tuwfiyat Zainabu bintu Jahsyin, sehingga Zainab binti Jahsh itu wafat. Wa kanat imra'atan qasiratan, Zainab binti Jahsh ini sebenarnya perempuan yang pendek katanya. Walam takun bi'atwalina, dan beliau tidak termasuk istri Nabi yang paling tinggi di antara kami, karena beliau termasuk yang pendek. Fa'arafna hina idin, maka kami ketika itu tahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam arada, yang dimaksud oleh Nabi tulal yadi, tangan yang paling panjang itu adalah bis shadaqati, itu maksudnya adalah karena sedekah. Wa kanat Zainabu, dan Zainab itu adalah imra'atan, seorang wanita, sona'al yadaini, biasa bekerja dengan kedua tangannya, membikin makanan, itu biasa dengan kedua tangannya. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu kalau misalnya ini contoh ya, kadang-kadang kan orang itu berpikir, orang kaya apalagi ya, itu kan berpikirnya masa enggak mau ini, enggak mau itu, enggak mau gitu ya. Padahal kalau diniatkan kita itu memakai tangan kita itu untuk berkhidmat, ya, misalnya contoh ini, meskipun dia punya pembantu, bukan pembantunya yang membuatkan kopi, suaminya, tapi dia sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Karena aku ingin menggunakan tanganku untuk berkhidmat, aku ingin menggunakan tanganku untuk bersedekah. Kan bisa begitu, seperti yang dilakukan Zainab binti Jahsh tadi, ya kan? Beliau dikatakan sebagai apa? Sona'al yadain, orang yang selalu membuat makanan, membuat minuman dengan kedua tangannya. Kalau itu diniati untuk khidmah, untuk melayani, untuk sedekah, maka di situ pujian Rasulullah SAW tadi akan didapatkan. Ya, jadi jangan melihat sisi yang lain. Ya, jangan lihat sisi yang lain. Meskipun nanti kalau kita baca dalam kitab-kitab itu disebutkan, oh istri itu tidak ada tuh kewajiban membuatkan ini, membuatkan itu, misalnya gitu ya. Tapi kalau niatnya istri tadi itu untuk tata sodak, supaya kemudian dia mendapatkan apa yang ditarghib oleh Rasulullah tadi itu, maka itu adalah bagian dari sedekah, maka itu adalah bagian dari ya masubah, perkara yang mendapatkan pahala. Semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada hatinya, kembali kepada niatnya tadi itu. Ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Kalau niatnya itu ingin berkhidmat, melayani suaminya dengan sepenuh hati gitu ya, meskipun ada pembantunya dan sebagainya, karena ada rasa cinta itu ya, pasti akan berbeda. Itu ya, pasti akan berbeda. Nah ini ya.
Nah, jadi di situ nanti suasana hubungan perasaan antara suami istri itu akan terjalin. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu ingin tahu perasaan pasanganmu, kamu lihat perasaanmu kepada dia. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi kamu nggak usah tanya gimana perasaanmu kepada aku, tanya perasaanmu kepada dia. Itu cara kamu mengukur perasaan dia kepadamu. Ya, karena itu para ulama mengatakan al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita mencintai, kita pasti akan dicintai. Ya, gitu. Kalau kita itu melayani, kita juga pasti akan dilayani. Itu otomatis itu. Ya, itu efek timbal balik. Kalau dalam teori yang lain ada yang menyebutkan itu energi positif. Ya kan, kalau yang keluar dari hati kita, maka begitu sebaliknya. Gitu ya. Begitu sebaliknya. Nah, jadi ini. Wa kanat Zainabu imra'atan sona'al yadani fakanat, maka di situ disebutkan tadbughu wa tahruzu, ya. Jadi beliau itu ya. Jadi kalau misalnya menyamak dengan tangannya, bayangkan perempuan menyamak kulit. Kan biasanya kita pekerjaan laki-laki, tapi beliau sengaja melakukan itu untuk apa? Padahal Zainab binti Jahsy ini termasuk syarifah, ya, keluarga dari keturunan Bani Hashim dan Abdul Muthalib, syarifah, maksudnya bukan orang sembarangan gitu. Itu Zainab binti Jahsy, masya Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tapi beliau sanggup melakukan itu, ya. Kemudian beliau juga apa namanya menyiapkan, ya, wa tahruzu wa tasaddaqu bihi fi sabilillah. Jadi makanan, nyiapkan makanan dengan berbagai macam olahannya tadi, itu beliau yang melakukan itu. Wa tasaddaqu bihi fi sabilillah, kemudian beliau sedekahkan. Jadi kalau bahasa sekarang itu yang masak, yang bikin kue, yang bikin hidangan macam-macam, dia semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk berkhidmat tadi, melayani. Masya Allah, ya. Jadi ketika tubuh ini kita gunakan untuk bekerja, dan bekerja itu dibangkitkan karena lillah tadi itu, Allah akan salurkan energi positif tadi. Biasanya orang-orang begini sehat badannya, nggak sakit-sakitan, ya kan, karena semua dinikmati pekerjaan itu dari hatinya. Nah, itu balasan dari sedekahnya tadi, karena niatnya adalah untuk berkhidmah tadi itu. Kada fil Isabah, riwayat ini disebutkan dalam kitab Al-Isabah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa akhraj at-Tabrani fil Awsat, at-Tabrani mengeluarkan riwayat ini di dalam kitab Al-Awsat, ya, Al-Mu'jam Al-Awsat, an Aisyah radhiyallahu anha, wa fi hadisihi, dan dalam hadis itu disebutkan qalat, berkata Aisyah, wa kanat Zainabu ya taghzilul ghazla wa tu'ti saraya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhitu Nabi yasta'inu Nabi fil maghazihim. Jadi Zainab ini yang tadi itu makanan, menyediakan macam-macam tadi itu diberikan, ya, termasuk diantaranya kepada orang-orang yang menjadi saraya. Saraya itu kan bukan tawanan perang, tapi mereka yang menjadi rampasan dalam perang, ya. Mungkin di situ ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua. Nah, siapa yang ngasih makan mereka? Zainab binti Jahsy tadi itu. Siapa yang ngerawat mereka? Zainab binti Jahsy tadi itu. Yasta'inuna bihi fi maghazihim, dan seterusnya. Ini yang digambarkan di dalam riwayat ini. Qala al-Aitsami wa rijalu wuthiqu, rijalnya hadis ini atau riwayat ini dinyatakan siqah, wa fi ba'dim dha'f, meskipun dalam sebagainya ada yang mengatakan dhaif. Wa qad taqaddama, dan telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya, ma ba'atha bin nisa'u fi 'anatil muslimina fi jiyazihim. Jadi perempuan-perempuan pada zaman Nabi itu mereka membantu, ya, mengirim, termasuk membantu kaum muslimin untuk menyiapkan perbekalan mereka di dalam perang Tabuk tadi, termasuk di situ minal masaki wal ma'adidi wal khalakhili wal aqritati wal khawatimi. Jadi mereka itu ada yang punya cincin dilepaskan, ada yang punya gelang, ada yang punya perhiasan-perhiasan, itu semua waqat mulia, dan akhirnya apa namanya, penuh. Itu infaknya perempuan-perempuan di zaman Rasulullah pada saat mereka dibutuhkan untuk perang Tabuk tadi itu. Ada yang bisa masak, mereka menyiapkan masakan. Ada yang bisa
ada yang punya harta memberikan hartanya, ya, itu dalam riwayat yang tadi disebutkan, Masya Allah. Nah, jadi ini menjelaskan pada kita seperti yang tadi kita sudah sampaikan tentang bagaimana mindset yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada kita, ya, tentang bagaimana mereka melakukan takhtitul amal, merancang amal, ya. Rancangan amal itu sesuai dengan visi misi besar mereka. Baru kemudian setelah itu mereka, ya, baru setelah itu kemudian mereka bicara soal berapa kebutuhannya, dan mereka tidak bergantung kepada materi, tetapi mereka sandarkan semuanya. Kalau ini memang apa yang dituntut oleh Allah, maka mereka jalankan. Berapapun yang kemudian mereka akan keluarkan, mereka kemudian meminta kepada Allah. Di situ proses ikhtiar tadi memberikan dorongan pada para sahabat untuk berinfak. Akhirnya karena Allah yang menggerakkan hati mereka, datang begitu. Ya kan? Karena Allah menggerakkan hati mereka, karena misinya adalah misi Allah. Tujuannya adalah tujuan untuk Allah. Maka Allah menggerakkan hati mereka tadi. Nah, itu yang tadi kita ceritakan. Ketika Allah yang sudah menggerakkan hati ini, maka siapa yang bisa menghalangi? Nggak ada. Ya kan, nggak ada. Nah, ini kata kuncinya. Ya, itu kata kuncinya. Gitu loh, kata kuncinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini pentingnya kita membangun sesuatu itu dengan mindset iman tadi itu. Ya. Jadi ketika ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bergerak. Ketika ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan. Karena semua yang kita lakukan ini karena Allah, bukan karena pribadi kita. Kalau itu dorongannya, ya, ibaratnya muncul karena mahabbah kita kepada Allah, nanti Allah yang akan gerakkan mahabbah itu ke dalam hati mereka. Itu. Nah, ini yang sudah sering kita sampaikan di majelis ini, ya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk di sini, tapi itu juga untuk kehidupan pribadi kita. Ya, makanya Rasulullah kan dalam hadis Zat al-Hakim, meskipun riwayat ini ada menyatakan dhaif, tapi maknanya benar. Ya, makna riwayat ini benar. Rasulullah menyatakan man asbaha wa laysa minallah fa laysa minallahi min syai'. Jadi kalau kita bangun pagi, di pikiran kita, di hati kita itu enggak ada Allah, maka Allah itu enggak akan ngurus urusan kita. Kita urus sendiri. Ya, kalau bahasanya orang Jawa itu sampai teyol, ya, sampai kita ini remok gitu, ya. Nggak dapat kita itu, nggak dapat, ya. Tapi ketika pikiran dan hati kita itu bangun pagi itu ada Allah, kita ngurus urusannya Allah, nanti Allah akan urus urusan kita, selesai. Yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, ya. Yang kita nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa, karena Allah yang bantu, Allah yang nolong, Allah yang ngurus. Tapi ketika semua urusan kita urus sendiri, kemudian kita singkirkan atau kita sisihkan atau kita kesampingkan Allah tadi, kita urus sendiri semua, capek kita, ya. Nah, itu dalam konteks pribadi kita. Itu makanya ini penting juga. Kalau kita mendidik anak, kita membangun keluarga, kita mencari nafkah, libatkan Allah, jangan pernah tinggalkan Allah, ya. Libatkan Allah, jangan pernah tinggalkan Allah. Itu kuncinya. Nanti pekerjaan kita itu akan diurus sama Allah, anak kita akan diurus sama Allah, rumah tangga kita akan diurus sama Allah, semua begitu. Libatkan Allah di dalam seluruh urusan kita, nanti Allah akan beres. Itu. Nah, kita ini kadang-kadang bingung, ya, ikut parenting sana, ikut training sana, ikut ini, ikut sini, semua teori kita mau terapkan. Dipikir, ya, dengan belajar sana, belajar sini itu jadi hebat, terus semua masalah kita bisa selesaikan. Enggak. Karena yang mengendalikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ilmu kita hebat, ya, ilmu kita hebat, bahkan anak kita mungkin kita sekolahkan sekolah hebat-hebat, tapi belum tentu nanti hasilnya membuat kita ridho, membuat kita senang. Nah, itulah buah dari pendidikan yang di situ tidak ada Allah Subhanahu wa taala kita libatkan di dalam prosesnya tadi. Ketika kita bekerja juga begitu, kelihatannya, ya, Al-Fakir itu punya teman.
kita kenal sejak tahun 97. Ya, Masya Allah, kalau bicara soal kekayaan itu luar biasa. Yang dikejar selama hidupnya ini kekayaan. Setelah anaknya sekolah di luar negeri, semua nggak ada yang sekolah dalam negeri. Dan itu satu tahun itu rata-rata kosnya di atas 300 juta yang dia keluarkan untuk membiayai anak-anaknya. Ya, 1 tahun apa 1 bulan gitu ya. Al-Fakir, karena ada yang di Hong Kong, ada di London, ada yang di Scotland, ada macam-macam. Kemudian akhirnya jatuh sakit. Ya, jatuh sakit. Ini kan caranya Allah ya. Sementara anak-anaknya ini nggak jadi. Dalam arti jadi pendidikannya, jadi semua. Tetapi kalau kita bicara soal membuat hati orang tua itu tenang, belum tenang. Belum tenang. Ya. Begitu sakit minta tolong. Ya kan? Minta tolong karena mungkin melihat ya kita punya pengalaman bangun pesantren dalam waktu yang cepat, bisa mengumpulkan dana puluhan miliar macam-macam. Kirim aset-asetnya itu. Yang mengejutkan ternyata nggak sebanyak yang kita bayangkan. Coba bayangkan. Padahal sudah sekian puluh tahun hidup hanya untuk begitu. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kok bisa seperti itu? Itu tadi. Ketika kita ini melibatkan Allah di dalam proses setiap apa yang kita lakukan, kan menyedihkan. Ya, menyedihkan sekali. Jadi kalau kita ini melibatkan Allah di dalam proses amal kita untuk ngurusi keluarga kita, untuk ngurusi anak kita, nanti Allah akan beresi. Bahkan kadang-kadang kita itu merasa belum banyak yang kita lakukan, tapi anak kita itu diberesi sama Allah, beres. Keluarga kita diberesi sama Allah, beres. Pekerjaan kita diberesi sama Allah, beres. Semua beres. Itu kalau kita melibatkan Allah SWT. Itu kunci hadisnya tadi. Hadis Al-Hakim. Man asbaha wala sahamuhu min Allah, falaysa min Allah min syai'. Ini. Ya, dan itu kembali kepada mindset yang dibangun oleh Nabi SAW tadi. Pertama, dahulukan Allah dulu, dahulukan misinya Allah dulu, dahulukanlah kepentingannya Allah dulu. Nanti materi semuanya itu Allah akan ngatur. Jangan dibalik. Ini pelajaran paling penting dalam hidup kita. Jadi itu tadi konteksnya dengan negara, konteksnya dengan umat. Tapi itu juga mindset itu juga bisa kita tarik dalam konteks pribadi kita. Gitu. Dan begitulah Rasulullah mengajarkan pada kita. Begitulah para sahabat mengajarkan pada kita. Coba kadang-kadang kita bayangkan bagaimana mereka berjihad berbulan-bulan, bahkan hidup mereka banyak berjihad. Tapi ulama-ulama lahir dari generasi mereka. Orang-orang hebat lahir dari generasi mereka. Ya kan? Kita sekarang mencetak ulama-ulama nggak ada yang sehebat mereka. Kok bisa padahal nggak ada yang jihad, nggak ada yang sibuk ini itu semua kita penuhi. Itulah kadang-kadang kita, ya Allah, ya membayarnya sekolah mahal-mahal, ternyata nggak ada yang sehebat para sahabat dahulu. Ya, ini kenapa kok bisa begitu? Hatinya lain, hatinya lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, ya, dari kehidupan Nabi dan para sahabat, dari bagaimana mindset mereka, dari bagaimana tadkhiyah mereka, dari bagaimana fokus hidup mereka, itu bisa menyadarkan kita semua. Yang paling penting dari semuanya itu adalah Allah kita hadirkan dalam hati kita, Allah kita hadirkan dalam hidup kita. Disitulah nanti kita akan mendapatkan panduan, dan disitulah nanti kita akan mendapatkan arah kemana. Kalau ada kesulitan Allah akan bukakan, kalau ada kesulitan Allah akan tolong, kalau ada kesulitan Allah akan angkat kita. Ya, itu kata kuncinya. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari pelajaran hari ini, dan semoga ini bisa mengarahkan hidup kita, menjadikan kita selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya, silakan. Dari materi yang sudah disampaikan tadi. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sampai di sini ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.